Jadi Bung Hatta dan kawan-kawan waktu itu ngimpikan Indonesia seperti negara Skandinavia, tidak komunis, otoriter, ya, tapi demokratis, tapi pro kesejahteraan rakyat atau apa yang disebut sebagai welfare state. Itulah yang dia rumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Cita-citanya itu welfare state. Tetapi makin ke sini makin dibelokin. Masa ada pemerintah, saya tuh kaget, yang pidatonya cuma 3, untuk investor, oleh investor, demi investor. Makanya ketika kita bicara dalam konstruksi kegagalan tadi, kita punya banyak jalan keluar sebenarnya Pak. Abang dulu menggagas sekuritisasi, ya kan? Saya menggagas juga sekuritisasi. Tapi kenapa itu tidak diambil oleh pemerintah ya Pak? Sebagai upaya jalan keluar gitu. Sebetulnya Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu ambil ide ini, ya kan? Saya perintahkan supaya BUMN melakukan sekuritisasi. Iya. Artinya asetnya nggak dijual, future cash flow-nya aja diterima hari ini. Iya. Ya kan? Nah dengan itu tidak ada risikonya. Saya ingat pada waktu itu perintahkan di rapat kabinet supaya dilakukan sekuritisasi. Cuman anak buahnya nggak ngerti atau anak buahnya ngibulin bosnya, yang dia lakukan itu mau jual sahamnya semuanya. Di kabinet kita bahas, ya kan, dan setuju. Nah, tapi menterinya kan otaknya lain. Kalau sekuritisasi dia nggak terima sogokan, karena yang didapat itu adalah future cash flow diterima hari ini. Nah, kalau jual saham perusahaan dia dapat kickback. Seperti pada saat penjualan Indosat. Jadi menteri-menterinya cash and carry cash and carry, dia senangnya jual. Kenapa? Kalau dijual kejahatan masa lalu hilang. Yang kedua terima kickback. Nah seperti biasalah Pak Jokowi kan nggak ada follow up-nya, nggak ada apa, ya kan? Akhirnya setelah ditimpe juga sama kawan-kawan berhenti. Ini mau bukan sekuritisasi, ini mau jual saham BUMN gitu. Tapi itu kan gambaran juga akhirnya kepemimpinan per departemen jadi tidak jalan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang basisnya sesungguhnya untuk kepentingan menyejahterakan masyarakat. Jadi harus dibedakan antara pidato untuk kampanye dengan kebijakan. Di mana-mana di seluruh dunia pemimpin itu, kampanye itu adalah vision dia, strategi dia, untuk diterjemahkan ke strategi, policy, dan penunjukan personalia. Kalau Mas Jokowi beda, dia kampanye tuh bisa dasar bisikan siapa aja. Dia kampanye begini, kalau saya presiden saya akan kurangin import ini gagah banget kan. Kita pun sempat kagum. Apa yang terjadi? Strateginya sebaliknya, genjot import sebesar-besarnya. Tunjuk menteri yang mau nilep dari import, dan itu keuntungannya triliunan. Misalnya import gula tuh biasanya 2 juta ton lah, itu pas dinaikin jadi 3 juta ton. Import garam harusnya berapa ton, dinaikin hampir 50% juga. Saya waktu itu ke Jawa Timur ketemu petani gula, ya mereka nangis-nangis, Pak Ramli tolong, gula kita nggak bisa diapa-apain, nggak ada yang beli. Ya kita taruh di rumah kita yang tanah, 6 bulan jadi air. Saya ke Surabaya ketemu itu petani garam, Madura. Dia bilang, Pak Ramli tolong, anak saya kuliah nih 2 ini dari jualan garam. Hari ini nggak laku karena pemerintah import jor-joran. Tolong Pak Ramli. Dia nangis, saya sendiri nangis waktu itu. Kok tega banget gitu. Ya, jadi ada inkonsistensi antara pidato, visi, dengan strategi, dengan kebijakan, dengan personalia. Ini nggak nyambung semua. Karena personalia
dia bagi-bagi kepada pendukungnya, pendukung politik atau pendukung finansial, ya nggak nyambung antara visi, strategi, kebijakan dan personal ya. Disinilah kegagalan paling besar. Kenapa Pak Jokowi tidak mencapai apa yang dia cita-citakan dan kenapa makin lama rakyat makin kecewa, makin marah karena apapun yang dia pidatokan yang sebaliknya terjadi, yang terjadi justru sebaliknya. Dan itu makin berat ketika masuk COVID-19. Ya, masuk COVID. Jadi ketika masuk COVID-19 kan makin kelihatan ada kesenjangan antara fashionnya sama strateginya, sama kebijakannya, sama bagi-baginya itu di bawah gitu Bang. Iya. Nah, jadi waktu COVID itu kan terjadi di Wuhan, Cina, akhir Desember. Negara lain langsung sigap. Vietnam kan berbatasan langsung dengan Cina. Dia tutup, ya, yang lain juga tutup. Kita sampai Februari, sampai Maret, kita masih bantah-bantahan. Satu, Indonesia nggak bakal kena COVID. Orang Indonesia banyak makan bumbu. Suhunya panas, COVID-nya mati. Come on. Brazil itu sama Indonesia, daerah tropik, panas. Rakyatnya doyan makan bumbu. Spanish, makanan Spanish, spicy. Paling banyak tuh di Brazil, ya kan? Yang kedua, malah kasih insentif untuk buzzer 73 miliar. Ini udah benar-benar ngawur. Setiap ada masalah, nyewa buzzer. Buzzer ini orang yang kagak ngerti apa-apa. Selebriti, apa. Harusnya yang ngomong ini kan dokter. Abang punya istilah tuh soal buzzer itu siapa tuh Bang? Buzzer RP. Saya perkenalkan istilah buzzer, saya tambahin rupiah belakang. Tapi ada istilahnya Bang. Influencer. Orang-orang apa tadi istilahnya? Orang-orang pengecut gitu. Ya. Orang yang tidak berani menghadapi ya. Buzzer ini rajanya pengecut. Dia nggak pernah pakai nama dia sendiri. Iya. Tapi tokoh-tokoh takut berhadapan sama buzzer. Ya. Kenapa? Karena jumlahnya 10.000 orang. Satu orang disuruh nge-tweet 10 kali. Satu hari 100.000. Sebulan kali 30, 3 juta. Jadi kalau pembinanya mengarahkan Hajar Nursi, gampang. 10 kata 3 juta orang. Nursi itu palanya botak. Ya kan? Udah berarti udah soak otak lu. Ya kan? Ya ceking. Ya. Makannya nggak cukup, gizinya nggak cukup. Ya kan? Boro-boro mikir lo, ya kan, udah tua dan sebagainya. 10 kata aja. Kakak pembina kasih 10 kata buat ngancurin kamu. Diulang 3 juta kali sebulan, hancur Nursi. Karena yang kenal pribadi Nursi kan nggak banyak, ya kan? Bahwa dia cerdas, bahwa dia itu banyak tahu masalah. Yang di kepala dia ingat botak itu lu udah habis mikir, lo otak lu udah soak. Yang dia ingat lu ceking, kurang gizi, mana mungkin, ya kan? Kalau Facebook saya dihilangkan. Nah, ya permanen. Permanen. Jadi inilah buzzer-buzzer ini. Yang kedua, masih diizinkan orang dari Cina Tiongkok buat datang dari Januari Maret. Padahal seluruh udah sampai dengan sekarang, Mas. Sampai dengan sekarang. Ya, memang ada teman saya yang saya sebut duta besar luar biasa kehormatan Republik Cina di Indonesia. Oh gitu Ya, ya. Ada tuh ya? Dimuat di China Morning Post. Oh China South China Morning Post. Riza Ramli apa gitu loh. Ya, jadi poin saya, kita itu kehilangan 3 bulan paling berharga. Januari, Februari, Maret. The golden time buat stop. Ya kan, bantah-bantah. Ya kan. Barulah akhirnya ngaku pertengahan Maret. Jadi kita ketinggalan waktu. Nah, yang kedua adalah kita testingnya paling rendah. Bahkan dibanding Filipina, ini aja paling rendah udah tinggi banget. Lebih dari 5%. Nah, memang mereka ada aja idenya mau sok-sok ngibulin, dipikir lihai, tapi tidak cerdas. Misalnya ganti definisi meninggal. Ya, harus pisahkan mana yang meninggal karena punya penyakit bawaan, diabetes, gula, jantung, dengan
COVID. Come on, don't make a joke. Jangan bikin lelucon. Justru dari awal COVID itu justru kena orang yang penyakit bawaan. Jadi jangan dipisah-pisahin dong. Kalau dipisahin bisa berkurang angkanya seolah-olah yang meninggal. Tapi you cannot separate that. Ya, ada orang penyakit jantung kena COVID yang meninggal. Nah, cara yang kelihatannya lihai ini, saya katakan tidak cerdas. Bisa dipakai buat ngibulin media Indonesia, rakyat Indonesia. Orang asing mah kagak. Dia kan punya alat monitoring sendiri. Ya kan? Apa yang terjadi? Yang terjadi, Indonesia kan hari-hari ini dianggap sebagai negara beresiko COVID. 59 negara tidak memperkenankan orang Indonesia ke negaranya atau penduduknya ke sini. Yang terjadi nanti jumlah negara yang lock out Indonesia dari 59 bisa naik 70. Jadi kelihatannya lihai, tapi nggak cerdas. Karena niatnya hanya mau ngibulin supaya berkurang ini. Nah, poin saya, kita gelombang 1 aja belum. Selesai. Ya, testingnya rendah. Gimana kalau gelombang 2? Jangan-jangan tahun depan yang lain udah berkurang, kita masih meningkat. Nah, yang kedua adalah dari awal saya bilang, fokus ngadepin COVID. 1, buat ngadepin COVID, siapkan 300 triliun. Kemudian siapin buat kasih makan yang nggak mampu makan, 300 triliun buat 4-5 bulan. Yang ketiga, invest di pangan, yaitu 200 triliun pertanian, supaya ada suplai makanan. Saya gunakan istilah perlu realokasi strategis anggaran. Pak Jokowi ambil ide ini, pidato dia, kita akan realokasi strategis anggaran. Iya kan? Dia kan fashion gayanya. Kalimat yang paling bagus diambil, ya kan? Kita akan lakukan realokasi strategis anggaran. Pidato berapa lokasi? Tinggal research. Apa yang terjadi? Begitu angkanya keluar, loh, kok jadinya begini? Ya, masih pengen proyek ibu kota, masih pengen bikin jalan raya, masih pengen ini itu. Tidak ada perubahan skala prioritas. Angkanya nggak nyambung dengan pidatonya. Kembali dikibulin oleh menterinya. Iya kan? Nah, tahun 98, waktu krisis, kita stop semua proyek besar. 2 tahun lagi, ketika kita ada uang, kita mulai lagi. Nah, ini enggak. Kenapa birokrat tetap nambahin proyek ini, proyek itu? Karena kickback komisi itu kan di proyek. Terutama proyek infrastruktur. Kickbacknya, commissionnya. Jadi, birokrat dan menteri di bawahnya, ya, ngibulin presidennya. Nambah. Akibatnya apa? Anggaran terus melonjak. Dari sekian ratus triliun, naik lagi. Akibatnya nggak punya uang. Selain ngutang, paksa Bank Indonesia buat beli surat utang di pasar primer, nyetak uang lah pasarnya. Mula-mula Bank Indonesia sungkan, ini 100 triliun, naik 300, belakangan 500 triliun. Jadi sebetulnya kalau dia hanya fokus ke 3 hal tadi, dia nggak perlu nyetak uang, dia nggak perlu istilahnya bongkar undang-undang Bank Indonesia, dan sebagainya. Jadi, rather than solving the problem, they create new, unnecessary problem. Bukannya menyelesaikan masalah yang prioritas, mereka ciptakan masalah baru yang tidak perlu dan tidak relevan. Inilah makin lama makin ruwet dan makin ribet. Itulah indikator kegagalan kepemimpinan sebenarnya. Yes. Kalau ngambil di situ jadinya. Nah, saya kira kita punya konsep jalan keluar sebenarnya kan, ya, karena Abang berteriak berkali-kali, kita bisa capai kok 8%, kita bisa sampai ke sebenarnya kita punya, tapi karena memang tidak dalam posisi, ya ngapain cerita-cerita itu lebih dalam gitu lah ceritanya. Padahal ya, potensinya yang ada. Saya khawatirkan ini bukan huruf V, anjlok, berkurang dikit naik. Ya, mereka udah senang ini
Ini sebentar lagi bakal pulih. Mohon maaf, ya kan, ini kayak huruf W. Oh, oke. Jadi anjlok, kelihatan baik dikit, Turun jebol lagi. lagi Iya. lebih dalam. Tapi memang luar biasa kalau dari segi politik kan kita melihatnya ya, yang diskusi kita Bang Dosi, unholy alliances antara oligarki ekonominya dengan oligarki politik. Jadi apakah kapabilitas dari pemimpinnya per se atau memang sudah terjadi yang namanya konspirasi, kok bukan konspirasi apa bahasanya, persekongkolan. Persekongkolan busuk. Saya seringkali menggunakan terminologi persekongkolan jahat karena yang diuntungkan, tapi sama saja kan, di Amerika dengan private lead public, sekarang kita juga dengan model neoliberal juga private lead public gitu ya, akhirnya kita terjebak kepada. Jadi yang terjadi di kita adalah ingin memacu pertumbuhan ekonominya dengan sistem ekonomi kapitalisme ugal-ugalan. Tapi sistem politiknya dikombinasikan yang otoriter. Ini model Partai Komunis Cina lah, otoriter kan. Kebijakannya kapitalisme ugal-ugalan, ya kan. Jadi ini contradiction in terminology. Karena kalau kapitalisme itu kan maunya sistem politiknya demokratis, tidak otoriter. Nah, mereka ambil yang paling jelek daripada dua sistem di dunia. Ekonominya mau kapitalisme ugal-ugalan, sistemnya otoriter ala Beijing. Ya kan? Nah, Undang-Undang Dasar 45 kita, waktu Bung Hatta, lain-lain bikin, mereka sekolah di Belanda dan di Prancis, di Eropa, Belgia, pada saat ekonomi dunia mengalami depresi tahun 1920 sampai 30. Jadi Bung Hatta dan kawan-kawan nggak mau nyontek model ekonomi Indonesia, kapitalisme ugal-ugalan, kapitalisme spekulatif. Tapi mereka juga tidak mau sistem otoriter ala komunis seperti Soviet Rusia. Mereka memilih dengan sadar Republik yang baru, Republik Indonesia harus di jalan tengah. Jalan tengah itu dia demokratis, tidak otoriter, tapi membawa kesejahteraan. Sebetulnya model yang dipilih itu model Skandinavia. Ya, Denmark, Norwegia, Finlandia. Sampai hari ini sistem sosial dan kesejahteraan tertinggi di dunia adalah di negara Skandinavia. Yang kedua paling demokratis. Yang ketiga buruh kesejahteraannya tinggi sekali. Ibu-ibu ada jaminan sosial, ada kalau hamil, ngelahirin, dapat benefit sampai 1 tahun. Atau dia bisa cuti 2 tahun. Cuti 2 tahun. Boleh kembali ke kerjaan yang sama. Dan yang paling penting, tingkat happiness atau happiness index paling tinggi di Skandinavia. Amerika aja kalah. Pendidikannya termasuk paling bagus di dunia. Kesehatan paling bagus di dunia. Jadi Bung Hatta dan kawan-kawan waktu itu ngimpikan Indonesia seperti negara Skandinavia, tidak komunis, otoriter, ya, tapi demokratis, tapi pro kesejahteraan rakyat atau apa yang disebut sebagai welfare state. Itulah yang dia rumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Cita-citanya itu welfare state. Tetapi makin ke sini makin dibelokin. Masa ada pemerintah, saya tuh kaget, yang pidatonya cuma 3, untuk investor, oleh investor, demi investor. Dari investor, oleh investor, untuk investor. Setiap kali pemerintahnya pidato gini, saya baca Undang 45, ada nggak kata-kata? Kagak ada. Ya, memang kita perlu investor. Tetapi seluruh investor itu ditujukan untuk mencapai tujuan kemerdekaan kita. 1, membuat rakyat kita cerdas. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketiga, melindungi rakyat Indonesia. Kagak ada tuh di Undang-Undang Dasar 45 dari investor, oleh investor, untuk investor. Yang ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kalau pakai bahasa konkret memang tidak ada dari, oleh, dan untuk investor. Tapi kalau pakai pasal 33 ayat 4 yang basisnya adalah free market tapi kemudian efisiensi perkeadilan yang digagas oleh timnya antara oleh Sri Mulyani, ya mau nggak mau jadi begitu. Ya memang ini gara-gara Bung Karno dulu pidato selalu gini, kita harus merdeka karena merdeka itu adalah jembatan emas ke kesejahteraan. Apa yang terjadi? Ada jembatan emas kemerdekaan, rakyat kita lihat-lihat di jembatan emasnya aja, bagus. Kita nggak pakai sampai ke rumah kesejahteraan. Iya kan? Jadi sibuk melihat jembatan emasnya, mimpi. Nggak bisa punya, jembatan emas. Ternyata dibajak, rumah kesejahteraannya dibajak. Artinya dikhianatilah konstitusi. Karena rohnya konstitusi kan itu. Ya, terjadi dengan Omni Cilaka ini. Undang-undang saya sebut cilaka, ciptakan lapangan kerja katanya. Lapangan kerja apa? Satu, kita bisa analisa undang-undang ini dari 3 level. Satu, level strategis kebijakan. Yang kedua, proses pembuatan undang-undang yang cacat, yang sebetulnya nggak pantas. Yang ketiga, dari sektor-sektor 13 cluster itu. Nah, kebanyakan pembahasan di sektor-sektor itu. Belakangan udah mulai pembahasan prosesnya ini cacat. Ya kan, disembunyikan, ada susulan, titipan. Yang kurang adalah pembahasan pada level strategis. Ya, apa yang saya maksud pada level strategis? Karena di dalam undang-undang cilaka ini dan undang-undang mineral, dagingnya di situ, yaitu pengusaha pertambangan dikasih perpanjangan otomatis 30 tahun, ditambah 20 tahun. Jadi 50 tahun. Harusnya dikembalikan dulu sama negara. Terserah negara mau bagi berapa pengusaha yang lama. Tapi, ya kan, para taipan di belakang industri ini, dia sogoklah pemerintah supaya dia dapat perpanjangan otomatis. Nah, kekayaan alam Indonesia paling besar kan sumber daya alam. Kalau udah dikasih 50 tahun, artinya habis sudah buat rakyat kita. Nggak ada sekuritisasi. Nggak ada sekuritisasi. Nah, yang kedua adalah soal tanah. Dulu tanah itu ada batasannya kepemilikan. Yang kedua ada batas kepemilikan dan lamanya hanya 30 tahun. Ini diperpanjang sampai 90 tahun. Ya kan? Dan diagunkan boleh nggak? Pak, boleh diagunkan. Udah 90 tahun, untuk itu dibebaskan dari AMDAL, dibebasin dari hak-hak lokal. Nah, ini dagingnya kedua tadi akan membuat oligarki Indonesia, the top 100, top 200, kekayaannya naik 10 sampai barangkali 100 kali lebih. Kenapa? Kepemilikan tanah itu bisa diagunkan. Misalnya Mbak Kusno nih dikasih 1 juta hektar. 1 juta hektar itu 10 miliar meter persegi. Taruhlah harganya 10.000 per meter persegi. Biasanya lebih mahal dari sini. Itu kan 100 triliun nilainya. Mbak Kusno bisa cari financing 70%-nya, 70 triliun, tentu nyawa pejabat bank lah. Uangnya barangkali yang dipakai di situ, ya kan, buat tanam apa, paling cuma 10 triliun, sisanya kemana-mana lagi. Ya. Jadi ini adalah perampasan untuk kepentingan oligarki. Nah, poin saya, tanpa preteli, kuyo-kuyo, buruh dan lain-lain, oligarki Indonesia udah super dan akan jadi super kaya. Kok tega-teganya masih nyempet pretelin buruh, hak lingkungan dan sebagainya.
kan hak masyarakat ya. Hak masyarakat. Karena pada dasarnya kapitalisme ugal-ugalan itu greedy, nggak ada batasnya. Dia udah untung dikasih sumber daya alam, mau juga buruh diperteli. Tapi kan itu aplikasi Bang, greedy is good. Ya, ada yang beranggapan. Tapi pendiri Republik kita nggak setuju. Tapi saya ingin tambahkan juga itu, Pak Ramli, yang dulu itu kan pernah cerita yang tentang kepemilikan saham untuk daerah. Jadi ini kan tadi kita bicara level sentralisasi pemerintah pusat terus. Ini kan daerah-daerah juga sudah mulai tidak setuju kan dengan undang-undang. Ya karena begini, ada hak-hak daerah soal regulasi aturan. Dicabut semua jadi pusat. Perizinan dan sebagainya. Perizinan. Ini kebalik-balik. Dulu misalnya untuk bikin bank BPR harus dari Bank Indonesia. Kemudian kita ubah izin BPR cukup perwakilan BI di provinsi. Sehingga orang bikin BPR waktu itu modalnya 50 juta mesti bolak-balik ke Jakarta. Buntutnya lebih besar dari modal 50 juta. Nah ini kayak ini, tadinya kan kita udah desentralisasi. Regulasi macam-macam kita pindah ke daerah. Ini mau dicabut lagi ke pusat. Ini otaknya di mana? Terjadi lagi sentralisasi. Ya kan? Akibatnya izin mesti ke Jakarta. Dan yang kedua, Mbak Husno, itu kan 900.000 halaman undang-undang. Nanti PP-nya bisa 2 kalinya, bisa nambah 2.000-3.000 halaman. Pertanyaan saya, siapa yang baca? Poinnya, ini logikanya kebalik-balik. Idenya kan yang dijual sama rakyat buat menyederhanakan perizinan. Betul nggak? Lo kok dibikin 900 halaman plus PP jadi 2.000 halaman. Kalau betul mau menyederhanakan maksimum 100 halaman. Simple. Ini kagak, malah bikin ruwet, bikin benang kusut baru. Memang di situ dikatakan izin UKM nggak usah bayar, nol. Izin ini operasi nol. Lebih mudah lah pokoknya. Kita semua berurusan sama birokrasi. Emang Mbak ngurus KTP nggak bayar? Iya kan? Nggak dikerja-kerjain. Izin. Atau sebetulnya secara politik agak sedikit apolitis. Memang kita tidak tahu real politiknya seperti apa. Kemarin saya satu panel dengan yang bikin katanya, bukan yang bikin, kayak tenaga ahlinya. Ibu Husnul, ini nanti kalau Muhammadiyah mau bangun rumah sakit Muhammadiyah, jadi lebih mudah izinnya. Saya bilang gitu. Hang on, ini yang akan dibangun bukan rumah sakit Muhammadiyah, tapi rumah sakit Siloam. Anda tahu nggak yang dibalik itu, dibalik politik apa yang terjadinya tidak difahami dengan baik oleh. Ya, jadi jangan lupa, ya kan, misalnya ada dibilang gratis untuk UKM, koperasi gratis. Come on, ya kan, kalau dinyatakan pun gratis, birokratnya nggak ngurusin, ya diam aja. Nah semakin banyak di dalam itu peraturannya, makin banyak lubang dia buat meres. Birokrat kita kan bejat, kerjanya bikin susah, kerjanya malak gitu loh. Solusinya itu bukan dengan bikin peraturan kayak gitu. Sikat, tindak tegas birokratnya. Mbak Husno, saya ini mantan kepala bulog, lembaga paling korup nomor 2 zaman Soeharto setelah Pertamina. Saya sederhana, saya pecat aja 26 kepala dolok eselon 1. Baru kapok semua. Saya penjarain 1 orang. Baru kapok semua. Iya kan? Saya sederhanakan sistemnya. Keuangannya tadinya ada 180 bank account, masing-masing pejabat ada account sendiri, bunganya masuk kantong dia, saya sederhanakan. Iya kan? Dan yang ketiga, di departemen divisi paling sibuk adalah divisi perjalanan dinas. Kenapa pejabat itu suka jalan-jalan dari 2 hari resminya bikin 5 hari. Nah, Rizal Ramli ketua Bulog waktu itu kemana-mana sendiri, paling 1 asisten, nggak mau dibayarin sama dolok lokal. Begitu ada cerita bahwa
kepala bulog yang baru itu nggak main-main soal travel expense macam-macam, otomatis divisi bagian perjalanan itu jam 12 udah istirahat, biasanya sampai lembur-lembur. Yang kedua, expense biaya perjalanan dinas bulog drop 60%. Saya ngehemat 5 triliun 1 tahun pertama di dalam jadi bulog. Jadi poin saya, hajar birokrat yang brengsek itu jauh lebih efektif dari bikin aturan yang kelihatannya bagus-bagus, tapi birokrat kita dia tenang aja. Ada ini izin UKM gratis koperasi, Nggak mau dikerjain. ya nggak mau dikerjain. Ibu minta aja sama presiden sana. Ya, saya dengarnya di TV peraturan, ibu TV aja. Itu sinyal kalau kita nggak nyogok nggak bakal diurusin. Masa ginian aja mereka nggak ngerti, masih ngibulin rakyat dengan alasan penyederhanaan dan simplifikasi. Jadi kalau kita ngeliat, kan abang udah struktur ini. Struktur pertama oligarki politiknya, pernah gagas abang bilang partai politik mestinya dapat alokasi, kan gitu kan. Yang kedua oligarki bisnisnya yang tadi macam-macam. Birokratnya begitu posisinya. Lalu untuk langkah Indonesia ke depan kira-kira supaya lebih terstruktur, lebih rapi gitu. Konsep abang apa kira-kira? Ada 2 jenis partai politik. Satu yang bisanya itu ngumpulin uang dari upeti, calon bupati, calon gubernur, presiden. Calon bupati itu biasanya 3 partai masing-masing 20 miliar, jadi 60 miliar. Ya, semua calon bupati harus bayar ini. Tapi partai-partai tua yang canggih nyari duitnya bukan hanya di upeti, tapi dari undang-undang, dari kebijakan. Saya nggak usah sebut partainya, tapi partai yang main di dalam iktp, yang main di Bank Bali, yang main di kartu prakerja, ya kan, Omnibus Law, yaitu partai-partai tua yang kerjanya sangat canggih untuk ambil duit, terima sogokan dari paket undang-undang dan kebijakan. Yang lain itu biasanya terima bagian pasif. Motornya itu biasanya partai-partai tua yang melakukan itu. Oleh karena itu, kami memperjuangkan ke Mahkamah Konstitusi supaya threshold itu 0 aja. Agar supaya setiap partai yang lolos verifikasi berhak mengajukan calon presiden. Indonesia ini kuno banget, norak banget. Di seluruh dunia pemilihan presiden itu 2 tahap tanpa threshold. Thresholdnya 0. 2004 sudah Pak. Nah, begitu 16. 2 tahap 2004. Iya. Iya, tetapi ada threshold 20%. Iya 2004 kan? nggak ada. Nah, sampai hari ini, Bu. Ya, kalau sekarang Ya. 20%, padahal nggak ada 20%. partai yang dapat 20% Iya. DPR-nya. Jadi apa yang terjadi adalah threshold ini adalah skrup pemberasan yang diperintahkan, didesain oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kan nggak banyak yang punya uang bisa segitu. Saya 2,5 bulan yang lalu ke KPK, ketemu dengan 2 komisioner KPK dan 2 direktur KPK. Saya minta jangan hanya sogokan-sogokan biasa, tolong periksa orang-orang terkait money politik, karena this is the real corruption di Indonesia. Mereka cerita, Pak Ramli, kita baru nangkep Bupati Kutai Timur sama istrinya ketua DPRD. Dia mau maju lagi, dia terima setoran dari cukong-cukong bandar 18 miliar rupiah. Sebagai gantinya, bandar-bandar ini dikasih konsesi, hutan, tambang, lain-lain. Kerugian negaranya menurut BPK itu 2 triliun rupiah. Padahal cuma 18 miliar. Padahal 18 miliar, 0,18%. Nah, sertifikat uang ini dia bawa ke Jakarta, ketemu sama salah satu partai supaya buat bayar, ditangkap sama KPK. Saya bilang ini yang paling gawat di Indonesia, korupsi paling gede itu terkait dengan money politics. 420 bupati wali kota, kalau masing-masing merugikan negara 1/4 triliun aja, itu kerugian negara 100 triliun. Ya,
Nah, yang kedua, partai-partai ini kelakuannya, ya, saya ketemu Pak Muldoko 2,5 bulan yang lalu, saya bilang saya bujukin supaya dukung nih threshold 0. Dia bilang dia setuju, memang Pak Ramli banyak yang mau bagi pejabat bupati atau apa, itu bayar partai ini kemahalan dan partainya nggak kerja. Ibu, misalnya Nursi jadi bupati, partainya diam-diam aja, mesti sewa partainya. Nanti kalau Nursi kepilih dia datengin, Pak Nursi, sampean kepilih gara-gara saya loh. Saya minta proyek ini, minta proyek itu, minta pejabat saya pegang keuangan. Nah ini dimungkinkan gara-gara threshold itu yang jadi basis dari demokrasi kriminal. Saya minta ini dihapuskan jadi 0, ada 16 calon nggak ada masalah. Negara lain ada 42, round 2 kan tinggal 2. Sebulan kemudian tinggal 2. Ya, sehingga berbagai potensi, dan ini harus berlaku pada presiden, gubernur, bupati, sehingga orang baik di Indonesia bisa jadi calon. Nah, akibatnya apa? Menurut studi KPK, 82% dari pilkada ada bandarnya, ada cukongnya. Mereka lah yang milih calonnya. Misalnya Bu Husnul buat gubernur. Mereka yang bandarin, mereka yang sewa perusahaan surveyornya. Dia yang sewa buzzernya, sewa influencer, sewa media, masukin ibu ke televisi. Jadi begitu ibu kepilih gubernur, ibu ngabdi sama bandarnya. Dia nggak ngabdi sama rakyat Indonesia, tidak ngabdi sama kepentingan nasional, dia ngabdi sama bandar-bandarnya. Ya, dan kayak preman, dia berani tegas terhadap apapun. Preman kan gitu, bosnya bilang sikat situ, dia tegas. Tapi dia sama cukong-cukongnya nggak berani. Bandar-bandarnya dia nggak berani, termasuk bandar politik, itu partai ketua-ketua umum partai politik atau bandar-bandar finansial, dia nggak berani. Tapi suruh hajar si ini, hajar itu dia kerjain. Mentalnya itu mental preman. Itulah yang terjadi hari ini di Indonesia. Ya, ini yang kita harus ubah supaya kepemimpinan di semua level di Indonesia itu amanah, ya, dan bekerja untuk rakyat dan bangsanya. Jadi demokrasi kriminal harus dibongkar. Harus diganti dengan demokrasi yang bersih dan amanah. Yang membuat rusak ini threshold. Ini dulu kita gempur. Ya kan? Nanti otomatis nanti orang biasa. Saya ingat pemilu terakhir, banyak aktivis datang sama saya. Bang, saya mau jadi anggota DPR dong. Tolong bantu. Saya bilang saya 5 juta sih bisa bantu, tapi kamu punya duit 5 miliar nggak? Enggak bang, jangan mimpi kamu jadi anggota DPR. Minimum anggota DPR itu 5 miliar. Cuman punya duit 5 juta mah jangan ngimpi. Nanti dengan sistem yang baru ini, demokrasi yang bersih amanah, baru semua orang bisa. Karena kami merencanakan partai politik dibiayain oleh negara 6 triliun. Ya kan? Seperti di Eropa, seperti di Australia, di New Zealand. Ya. Tapi partai-partai politik harus mengubah ADART-nya. Harus ada demokrasi internal di dalam partai-partai. Ya. Bukan seperti hari ini, itu partai keluarga. Misalnya ada yang masuk PDIP, siapapun bisa jadi ketua umum PDIP tanpa perlu jadi cucu Soekarno. Atau demikian juga Demokrat, tanpa perlu jadi cucunya SBY atau mantunya SBY. Demikian juga partai-partai yang lain. Ya, kalau setuju mengubah ADART-nya, baru terima subsidi negara 6 triliun total tadi. Kalau nggak mau, ya silahkan jalan aja sendiri. Emang gampang cari duit, apalagi dalam suasana pers yang terbuka. Jadi artinya pertama memang sistem politiknya diubah, ya. Demokrasi kriminal atau demokrasi korporasi menjadi demokrasi aktor utamanya partai politik. Kemudian aktor utama dan sistem partainya juga diubah gitu modelnya. Nah yang kedua, Undang-Undang Dasar kita ini itu dibuat dulu oleh NDA, bantuin sama konsultan asing, ya kan,
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mas Amin ngaku, Mas Rizal saya salah. Karena terjemahannya itu kita langsung ketok di MPR. Ya. Oh itu pernyataan Amin, dia ngaku saja. Amin Rais ngaku sama saya. Betul Mas Rizal, saya salah karena waktu itu keburu-buru. Jadi kita harus bongkar kembali Undang-Undang Dasar yang ini. Nah, caranya adalah tidak di pembahasan di MPR. Karena kalau pembahasannya di MPR seperti di konstituante, berantem, debatnya norak kampungan, hanya soal apakah Indonesia negara Islam apa kagak. Akhirnya berantem, konstituante bubar. Kita ikuti praktek yang paling baik, yaitu membahas Undang-Undang Dasar di Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya cuma 60, atau di Amerika, Konstitusi 1776 yang bahasanya 40 orang, dan mereka orang pintar dari kiri, kanan, agama, debatnya itu bermutu, sehingga kalau kita lihat risalahnya bisa jadi bahan kuliah. Tapi kalau di MPR itu norak, karena kelas debatnya itu nggak intelek. Jadi nanti kalau ada perubahan kita tunjuk komite untuk review Undang-Undang Dasar 45. Ya cukup 100 orang pintar, orang hebat, ibu, bukan sekarang sudah ada 60 orang itu yang komite. Kemalain lagi lah. Itu beda lagi. Milihnya sama teman kawan. Oh gitu. Ya kan, yang berbobot dong, yang amanah, yang punya track record. 3 bulan harus bereskan, ya kan, review terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi pertama kita kembalikan Undang-Undang Dasar 45 seperti aslinya tahun 1945. Yang kedua harus ada 3 amandemen. 1 mengenai amandemen siapapun pejabat terpilih, eksekutif, legislatif, tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan. Di Amerika memang senator, kongresmen bisa seumur hidup. Di Indonesia kan kebanyakan brengsek kata-kata orangnya, ya kan. Jadi kita batasin lah 2 tahun. 2 kali. Yang kedua, siapapun pejabat yang pernah kena kasus korupsi tidak boleh dipilih di legislatif sama eksekutif, supaya betul-betul yang amanah yang maju. Nah, yang kedua amandemen tentang hak. Yang ketiga, masa presiden hanya 2 kali. 2 periode. Amandemen yang kedua menyangkut tentang hak azazi. Dalam pengertian hak azazi tidak seperti dalam pengertian barat. Kita lebih luas kok, yaitu kemanusiaan dalam Pancasila. Itu kan lebih luas dari konsep hak azazi barat. Ya, jadi kemanusiaan pasal 2 itu harus diterjemahkan dalam amandemen yang kedua. Karena di asli Undang-Undang Dasar tidak ada tentang hak azazi. Nah, supaya jangan main tangkap orang karena beda pendapat, main gebuk, supaya pemerintah kita tidak otoriter, ya kan? Itu amandemen yang kedua. Yang ketiga, kami ingin ada amandemen dalam dunia pers. Dunia pers hari ini itu oligopoli. Pemainnya cuma 7 orang, ya kan? Ada satu pengusaha yang punya channel TV 27. Ada yang punya 20, ada yang punya 15 channel TV, ya kan? Dan seterusnya, nguasain media cetak juga, nguasain majalah juga. Pada dasarnya mereka oligopoli. Begitu, dan pemiliknya orang bisnis semua, bukan pemret, bukan wartawan. Sehingga mereka itu kalau oligopoli kerjanya selalu menjilat kekuasaan siapapun. Sebagai gantinya mereka dapat kemudahan atau privilege. Misalnya bisa bisnis ugal-ugalan, bisa dapat kredit dari bank,
bisa punya dapat kursi partai, bikin partai, bisa bikin bebas dari kalau ada kasus hukum lolos, ya. Jadi sistem media pers kita yang oligopoli ini sama sekali bertentangan dengan pers perjuangan dan pergerakan zaman kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus amandemen bahwa perusahaan atau pribadi yang punya channel TV, maksimum satu perusahaan hanya boleh 2 buah channel. Itu kan milik publik. Yang kedua, kalau bisa pemiliknya bukan orang bisnis, justru pemret-pemret wartawan. Kenapa? Karena kalau sifatnya kompetitif, dia ngabdi sama rakyat, dia bukan ngabdi ngejilat status quo. Pengusaha. Dan dia nggak punya cita-cita mau bikin partai lagi, mau bikin bisnis gede-gedean. Nah, tapi tentu susah hidup. Ada caranya. Dulu tahun 80-an awal, koran bisnis, televisi bisnis, media bisnis nggak bisa hidup. Karena orang senangnya koran umum. Ketua Bapepam waktu itu, Marzuki Usman, wajibkan semua perusahaan go public harus mengumumkan laporan keuangannya setiap kuartal. Otomatis hidup koran bisnis, media bisnis. Kita nanti bikin aturan begitu. Jadi setiap Pemda, pemerintah tingkat 1, tingkat 2, wajib membuat laporan keuangannya satu halaman, baik secara digital maupun resmi, di 2 media. Di situ dijelaskan anggarannya berapa, proyeknya apa saja, sudah sampai level apa, siapa yang tanggung jawab. Jadi kita buka lebih transparan, analis rakyat bisa analisa. Ya, dan wajib. Begitu wajib, media-media ini akan hidup otomatis. Bayangin aja ada 440 bupati wali kota harus nerbitin laporan keuangan. Setahun 2 kali, gubernur setahun 2 kali. Itu aja udah hidup nih ratusan media baru kita. Yang kedua, kami, ini mohon maaf kalau Rizal yang pimpin Indonesia, Rizal Ramli pimpin, kita akan bikin rating yang betul-betul kredibel, ahli-ahli pakar hebat. Kita bikin rating bupati, mulai dulu gubernur, 34 gubernur rating. Prestasinya, keberpihakan pada rakyat, kelakuannya, kebijakannya, keuangannya, transparansinya, betul-betul objektif. Harus dipublikasikan lagi di media. Apa yang terjadi? Kalau ada gubernur ratingnya 200, dia di atas 20 sampai 34, dia malu buat maju berikutnya. Diketawain sama rakyatnya, lu 34 lu rating lu, sok mau maju jadi gubernur. Nah, demikian juga kita bikin rating wali kota bupati 440 yang objektif, yang panelnya itu sangat kredibel, prestigious. Ya, artinya apa? Kalau kamu ratingnya itu nomor 300-an, jangan ngimpi kamu maju lagi jadi bupati wali kota. Iya kan, habis kamu sama rakyat, jadi bahan bercandaan. Ya, kalau kamu top 100 oke lah, 200 mungkin masih, 300 ke bawah no way. Nah, dengan cara ini kita perdalam demokrasi, kita perdalam juga good governance. Kesimpulannya, kita perlu pemerintahan yang efektif, bukan pemerintahan kuat. Kalau pemerintahan kuat itu artinya militer, tentara, ya kan? Pemerintahan efektif tapi dalam konteks demokrasi. Itu berbeda. Kalau pemerintahan kuat itu selalu otoriter, ya kan? Yang kita inginkan, kita perjuangkan dari dulu, pemerintahan yang efektif, can do the work, can dapat mensejahterakan rakyat, tapi demokratik, nggak main tangkap. Nah, kami hanya ingin 3 amandemen itu. Mungkin ada usulan yang lain. Komite yang tadi bekerja 100 itu akan pilih dalam waktu 3 bulan harus selesai. Karena 3 bulan lagi kita ingin pemilihan ulang anggota DPR sama DPD.
Kenapa? Anggota DPR ini nggak bertanggung jawab kok. Dia mengkhianati rakyat. You are not credible anymore. Yang kedua, dari 575 anggota DPR, 260 itu nepotisme. Istrinya, istri keduanya, anaknya, mantunya, sisanya bayar. You are so corrupt, you have no legitimacy to represent Indonesian people. Kita mau orang-orang idealis, anak orang yang amanah, yang kredibel. Toh biayanya dihitungkan oleh negara. Ya. Nah, dari 575 anggota DPR itu 340 pedagang. Saya nggak ada antipati sama pedagang. Boleh pedagang jadi anggota DPR, tapi lu berhenti dagang. Iya kan? Jangan lu jadi MPR, kerja lu malah dagang, malah nyari proyek di pemerintah sama DPR. Itu nggak benar. Jadi harus ada a new code of ethics dalam cara kita memerintah. Yang ketiga, dalam waktu cepat ekonominya kita bisa pulihkan kok dari 6%. Saya nggak worry. Waktu saya ikut pemerintahan Gus Dur, kita masuk minus 3%. Dalam waktu 21 bulan kita naikin jadi 4,5%. Itu 7,5% dalam 21 bulan. Gaji pegawai negeri, sipil, pensiunan kita naikin 125% dalam 21 bulan. Banyak caranya. Ya, buat kami mohon maaf. Ya kan, naikin ke 6% tahun pertama simple walaupun sulit. Habis itu kita harus double digit di atas 10%. Karena itu cara satu-satunya mengejar ketinggalan dari Barat. Jepang hancur setelah Perang Dunia Kedua. Sehabis itu terpilih Perdana Menteri Edo kalau nggak salah. 20 tahun tumbuh di atas 14%, ngejar Barat. Itu diikuti oleh Cina, sehabis Deng Xiaoping. Ya, tadinya miskin sekali, setengah dari rakyat Indonesia, pendapatan rakyatnya. Kemudian dia genjot pertumbuhan ekonominya 12-14% selama 25 tahun. Dia jadi negara yang ekonominya paling kuat, makmur, dan sebagainya, ngalahkan kita hari ini. Jadi ada jalannya, ada caranya, cuman mohon maaf, di dalam pemerintahan Jokowi hari ini tidak ada pejabat yang memiliki track record untuk turn around makroekonomi. Dari pertumbuhan kecil jadi naik atau dari negatif jadi positif. Kagak ada. Semua pejabat makroekonominya terlibat kasus. Senturi, Bank Bali, dan lain-lain. Bahkan Jiwasraya. Akan Jiwasraya. Dan yang kedua, tidak ada di pejabat hari ini yang memiliki turnaround korporasi atau perusahaan. BUMN hancur, dia selamatin. Mohon maaf, Rizal Ramli udah lebih dari 15 kali. Ya, Bulog dari rugi 1 tahun kita pegang, jadi untung 5 triliun. BNI 1 tahun Rizal Ramli jadi Preskom, untungnya paling tinggi di seluruh Bank Nasional, 87%. PLN rugi, nyaris bangkrut, modalnya minus 9 triliun. Kita restructure tanpa uang, modalnya naik jadi 114 triliun. Saya ada 15 kali track record benerin macam-macam di Indonesia. Nah, tapi nggak pernah bisa kaya raya, ya karena kita kan cuma profesional, ya kita nggak nilep sebagai preskom atau apa dan sebagainya. Jadi kalau gitu simpulannya Bang, ada 2 nih Bang. Yang pertama sistemnya tadi gagal, Yes. yang pertama. Yang kedua pelakunya rusak, Yes. inkompeten. Yes. Nah, Abang menyebut tadi kalau di partai politik supaya pelakunya benar maka threshold 0. Partai politiknya dibedah, gitu kan. Tapi kalau di sistem bukan cuma sekedar 3 amandemen lagi kali Bang. Di ekonomi kayaknya butuh lebih dari itu gitu. Saya kira yang strategis dulu. Iya. Jadi 3 bulan pertama 3 dulu. Iya. Nanti bisa aja ada lain-lainnya. Jangan langsung sekali. Ya kan, 3 dulu aja yang strategis lah, yang mengikat orang tidak bisa korup, ya nggak bisa jadi pejabat ya kan. Yang kedua dia tidak otoriter. Yang ketiga persnya itu pers yang pro rakyat.
pers zaman kemerdekaan, pergerakan, zaman perjuangan. Ya, semua kan dulu ada Malik, Pemret, Rosyan Anwar, Pemret dan pemilik BM Dia. Itulah pers perjuangan karena dia kompetitif. Dia harus merebut hati rakyat, bukan merebut hati yang kuasa. Tapi memang kondisi sekarang persnya bukan pers itu, Bang. Persnya sudah industri, media industri posisinya. Eranya sudah berganti gitu, Bang, posisinya. Karena itu akhirnya yang terjadi seperti Bang bilang tadi, buzzer adalah manusia paling pengecut. Apa hasilnya? Rusaknya kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang berarti tugas ke depan nih, Bang. Bagaimana kita memperbaiki kepercayaan masyarakat satu sama lain, terutama terhadap pemerintahan tadi yang efektif itu? Satu, pemimpin yang efektif di seluruh dunia antara visi, konsisten dengan strategi dan kebijakan, konsisten dengan pemilihan staffing. Pemerintah yang gagal, ya, visi hanya buat pidato, misalnya nasionalisme, Trisakti, berpihak kepada rakyat, itu pidato doang, hanya buat kampanye. Strateginya beda, kebijakannya beda, pemilihan personal nggak nyambung sama sekali. Itulah rumus kegagalan. Ya, nah selama periode pertama Pak Jokowi nggak kelihatan kegagalan itu ditutupi oleh buzzer dan influencer. Hari ini buzzer udah kebuka kedoknya, influencer udah, akhirnya kelihatanlah bahwa ini memang kegagalan yang sistemik. Jadi ujiannya pada saat yang krisis dengan pandemi itu, jadi menjadi satu kan, terlihat luar biasa nih. Kita sudah kuliah, saya mencatat kuliah mahasiswa saya ini nanti nih, Rizal. Kalau bisa sih cukup dulu. Iya, makanya saya bilang sudah cukup ini kuliah 1 semester yang diberikan. Terima kasih. Nggak berani juga memotong karena kalau dipotong nanti flow dari pemikirannya menjadi terputus. Gitu. Jadi ini lebih untuk kepentingan teman-teman yang melihat. Saya hanya ingin kondisi gini ini bagus supaya ada garis pemisah antara mereka yang berbrengsek sama orang-orang yang ingin perubahan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena kalau nggak terjadi ini tidak ada garis pemisah, seolah-olah semua sama. Supaya ada garis pemisah di mana nasionalisme itu cuman jargon, cuman alat kampanye, hanya romantisme dengan orang yang memperjuangkan nasionalisme, kepentingan rakyat dan umat kita secara komprehensif. Ya, dan pemisah ini penting ada, ya, karena saya gembira anak-anak muda sekarang udah mulai bangkit, mahasiswa. Ya, tadinya saya putus asa, Bu Husno, Nusi, karena saya pikir mahasiswa kita sudah terbeli, gayanya anak mami, gayanya itu doyannya main game, ya, dan lain-lain. Sebagian terbeli, tapi saya melihat perkembangan 1 bulan terakhir, saya bangga anak-anak muda kita. Ternyata kalau dia pengen tahu, dia tinggal Google, dia lebih ngerti dari pejabat karena dia baca. Yang kedua, biasa main game, biasa organisasi, bagi-bagi tugas dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, mereka militan. Saya jadi punya harapan baru. Ternyata anak-anak muda kita ready to take the challenge of leadership. Dan itu kemarin dibuktikan waktu dialog mahasiswa dengan Muldoko, Bang. Oh ya, masa di TV? Luar biasa. Oh, menarik tuh, Bang. Masa? Iya. Saya nggak lihat. Pakai jaket-jaket kayak gitu. Gitu, Husnul. Tapi terima kasih, Bang Rizal. Luar biasa. Insya Allah berguna untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama yang melihat program IC tadi ini. Apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan berguna. Kalau pejabat mau mendengarkan, nggak sempat nanti. Kalau mau mengubah apa yang tadi disampaikan oleh Bung Rizal Ramli, mungkin nggak perlu diberhentikan, nggak perlu diubah, nggak perlu kita ambil mandatnya kembali kayak gitu. Tapi ikuti tadi langkah-langkah apa supaya lebih konstitusional dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya pikir itu terima kasih sekali sudah memberikan luar biasa 1 semester ini tadi kuliah tentang political ekonomi dengan perspektif yang
luar biasa. Ya. Sampai ketemu lagi nanti di program berikutnya. Kalau kami salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.